Halo sobat kata pengetahuan, kembali lagi dengan Dimas di sini. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI lagi nih, tahun 2019. Nah, soalnya itu tentang apa? Langsung aja kita lihat ya. Oke, nah kalau kita baca di sini ya, di sini ya seorang pemancing yang berada di perahu. Oke, nah di laut dangkal melihat seekor ikan ya. Nah dia itu melihat seekor ikan. Kemudian dalam pengamatan pemancingnya, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Oke, 3 meter di bawah permukaan air laut nih ya. Nah, jika indeks bias air laut itu 1,33, nah ikan itu berada pada kedalaman berapa? Nah, yang ditanya di sini adalah kedalaman ikan sebenarnya, ya, H sebenarnya. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu nih berapa nilai H sebenarnya. Nah, kenapa ada H sebenarnya, Kak? Oke, kalau misalkan nih kita melihat suatu objek ya yang berada di dalam air. Nah, biasanya yang kita lihat itu kalau misalkan nih kita ngelihat air itu dangkal nih, nah ternyata itu sebenarnya dalam ya. Nah itu karena adanya pembiasan gitu, oke. Nah, oke sekarang coba kita gambarin dulu deh ya. Bagaimana sih proses pembiasannya agar kita bisa menentukan persamaannya. Nah sebenarnya ini soalnya gampang banget, cuma biasanya kita nggak tahu nih nilai persamaannya itu kayak gimana. Oke, nah di sini udah digambar ya. Di sini ada N1 dan N2 di mana nilai N1 itu lebih besar daripada N2 ya. Nah, ingat ya, N ini adalah indeks bias. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya di sini ya. Oke, dia itu mengalami pembiasan. Nah, mula-mula nih, dia kan melihat ikan ya. Ikannya itu ada di sini nih. Nah, oke, nanti dia akan dibiaskan seperti ini. Nah, oke. Nah, garis putus-putus ini adalah garis yang ini ya bayangannya ya, yang dilihat oleh pengamat nih. Nah, sebenarnya ikannya itu ada di sini, gitu. Nah, nanti akan kita gambarin. Oke, nah ikannya itu ada di sini. Oke, oke. Nah, ini adalah bayangan ya, berarti H aksen. Sementara yang sebenarnya ya, itu adalah H nih. Oke, jadi H aksen itu adalah kedalaman ikan yang sudah dibiaskan, sementara H yang H aja nih ya, dia itu adalah kedalaman ikan yang sebenarnya. Nah, nantinya di sini dia itu kan akan membentuk sudut ya. Oke. Nah, di sini kakak tulis di sini adalah I ya. Oke, sementara yang ini adalah R. Nah, apa itu I dan apa itu R? Ingat ya, I ini adalah sudut datang. Nah, sementara R di sini adalah sudut bias. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang nulisin I-nya itu di atas ya. Nah, sementara kalau di sini R-nya itu yang di atas. Kenapa? Karena kita itu mengacu pada yang ada di dalam ya, yang ada di dalam N1 ini ya, dimana N1 ini kan ada ikan ya di sini ya. Oke. Nah, jadi kita mengacu dari sini nanti bakal dibiasin cahayanya dan sampai ke mata. Nah, ini nanti bakal sampai ke mata pengamatnya ya. Oke. Oke, nah udah sampai sini ya. Berarti kalau udah sampai sini nih, ya. Coba kita lihat di sini nih. Theta I ya. Itu sama dengan ya. Oke. Nih, kakak tulis dulu sebentar. Warna apa ya? Nah, ini aja deh. Warna merah. Oke. Nah, oke, theta I ya, bisa dilihat ya di sini ya. Dia itu kan membentuk suatu bentuk segitiga nih, ya kan? Nah, tan theta I itu adalah X per H aksen loh. Kenapa? X per H aksen. Ya karena ya bisa dilihat nih di kakak gambar ini. Oke. Nah. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Nah. Oke. Karena ya H di sini kan berada di samping dari I ya. Oke. Oke, ini adalah H biasa ya. Nah, sementara yang di bawah sini nih kita sebut dengan X gitu. Nah, sementara kalau theta R ya. Theta R ini kan dia itu sudutnya sama dengan yang ini nih. Nah, kalau digambar ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini dihapus aja biar nggak terlalu membingungkan. Oke, nah berarti kalau untuk sudut R ya,
Di sini nih. Oke, digambar dulu sebentar. Nah, kalau untuk sudut R ya. Nah, ini adalah R ya. Nah, dia itu H-nya adalah H aksen, sementara di sini X-nya tetap ya, karena kan sama nih. Oke. Oke. Nah, kalau begitu ya, dari sini nih kita bisa mengambil suatu perbandingan ya. Oke, nah perbandingannya seperti ini nih. Tan I, oke, tan I per tan R itu sama dengan X per H ya, dibagi dengan X per H aksen. Nah, di mana tan itu adalah sin I per cos I dibagi dengan sin R per cos R. Nah, X di sini itu bisa kita eliminasi ya. Nah, kita eliminasi jadinya 1 per H dibagi 1 per H aksen. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah H aksen per H. Nah, jadi H aksennya naik ke atas gitu. Oke, nah kalau kita kelompokin jadi ini kayak gini ya. Sin I per sin R itu sama dengan bukan sama dengan, dikali ya, cos R per cos I, oke, sama dengan H aksen per H. Nah, oke. Nah, kalau udah sampai sini ya, ingat ya. Nih, ingat. Oke, ingat ya. Nah, N1 sin I itu sama dengan N2 sin R. Nah, berarti sin I per sin R itu sama dengan N2 per N1. Oleh karena itu, persamaan yang ada di warna merah ini bisa kita ubah menjadi N2 cos R per N1 ya. Cos I itu sama dengan H aksen per H. Oke, nah ini dia ya. Nah, N2. Nah, oke. Ini dia persamaannya ya. Kalau dia itu membentuk sudut tentunya. Nah, coba kita lihat nih. Ya. Soal yang tadi ya. Soal yang ini nih ya. Dia itu dijelaskan bahwasanya melihat seekor ikan tepat di bawahnya nih. Nah, tepat di bawahnya. Kalau dia tepat di bawahnya berarti theta R dan juga theta I-nya itu bernilai 0 ya. R dan juga I-nya maksudnya ya, itu bernilai 0. Nah, cos 0 itu berapa sih? Nah, cos 0 itu 1 ya. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat ya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah N2 per N1. Nah, ini dia cara penyelesaiannya nih. Oke. N2 per N1. Oke, sebentar. Di sini ditulis dulu ya. Cos 0 sama dengan 1. Oke. Karena dia itu tepat di bawahnya. Oke. Nah, berarti langsung aja ya. N2 per N1 sama dengan H aksen per H. Nah, N2. Oke, N2-nya berapa nih? N2 itu adalah indeks bias dari udara ya. Nah, karena pemancingnya ini tentunya dia berada di udara ya. Dia itu tidak berada di air. Berarti 1 per indeks bias dari air lautnya 1,33 sama dengan, nah, oke, ternyata di sini harus kita balik dulu nih rumusnya nih ya. Oke. Kita fokus mencari H yang sebenarnya ya. Berarti H, kita balik dulu ya rumusnya biar lebih gampang ya. H sama dengan N1 per N2 dikali dengan, oke, dikali dengan H aksen. Ups, tunggu sebentar. Nah, dikali dengan H aksen. Oke. Nah, berarti hasilnya itu berapa? Oke. Oke, tunggu ya. Dipasang dulu nih tandanya. Nah, berarti H-nya itu adalah N1-nya 1,33 per N2-nya itu sama dengan 1 dikali dengan H aksennya. Nah, H aksennya itu adalah 3.
Nah, berarti hasil ya di sini adalah 993,99 ya. Atau kalau kita buletin ya, hasilnya itu adalah 4 meter. Oke, nah kalau gitu ya hasilnya itu adalah 4 meter nih ya. Oke, kita pindahin ke sini nih. Nah, oke. Oke, khawatir nggak kelihatan ya. Oke, nah jadi hasilnya itu adalah 4 meter. Sip. Nah, ternyata di sini cukup mudah ya kalau kita itu tahu dari mana awal muasal rumusnya. Oke, kalau kayak gitu, untuk kalian nih yang punya pertanyaan ya atau memiliki soal nih, langsung aja kalian upload di kolom komentar, atau misalkan kalau kalian ingin kita ya itu membahas suatu materi, nah kalian tulis aja nih di kolom komentar. Kalian tulis mau materi apa yang akan kita bahas gitu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian dari saya, Dimas. Ya, kurang yang mohon maaf. Sampai jumpa di lain pertemuan. Dadah.